Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan di malam Sabtu ini ada satu cerita datang dari Mas Ferry di Semarang. Mas Ferry menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 90-an. 90 pertengahan atau 90-an akhir gitu. Jadi pada saat itu Mas Ferry di tahun-tahun segitu itu lagi rame atau banyak orang ngomongin film Casper gitu ya. Casper si hantu baik, film bioskopnya itu kan dulu ada. Nah ini si Mas Ferry ini ceritanya kepengin banget nonton film Casper tadi. Cuman kalau di bioskop-bioskop yang gede-gedenya waktu itu, yang dalam artian mungkin yang tayang duluan begitu, itu kan lebih mahal dan memang jauh dari tempat tinggalnya Mas Ferry yang memang Semarangnya itu Semarang, nggak tahu, katanya sih agak ke pinggir ke sana, nggak tahu ke pinggirnya itu kemana, mungkin bisa jadi ke arah selatan, ke arah atas gitu ya, sementara bioskop itu ada di bawah. Nah ya sudah, hanya mendengar berita-berita itu, belum sempat nonton, kepengin banget rasanya nonton. Sampai akhirnya memang beberapa bulan setelahnya atau apa, jadi ya setelah bioskop-bioskop ini udah pada selesai, barulah mungkin bioskop-bioskop kelas 2-nya kayak gitu baru tayang. Wah, di situ seneng banget sih Mas Ferry. Mas Ferry waktu itu masih kecil ya, waktu itu masih SD, dan dia itu punya seorang kakak. Jadi kakak pertamanya ini anggap aja namanya Mas Herman wis lah. Ini ada yang seneng soalnya kalau pakai nama Mas Herman. Nah ini si Mas Herman itu kebetulan memang udah bekerja kayak gitu, punya uang. Akhirnya Mas Ferry kan ngomong, Mas, film itu Mas, aku pengen nonton bioskop. Kamu anak kecil nonton bioskop? Nonton apaan? Kata si Mas Herman ya. Anu Mas, film Casper katanya begitu. Ya Mas Herman juga tahu Casper itu ada kartunnya juga kan, dulu tayang di TPI kalau nggak salah. Nah itu kayak gitu, akhirnya ya wis lah, kamu mau kapan? Secepatnya Mas, nanti cepet ini, nanti keburu filmnya selesai. Itu teman-temanku kemarin udah pada nonton Mas, aku pengen nonton gitu. Ya kayak gitu ngerayu-ngerayu Mas Herman pun mengiyakan. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Seperti yang kawan-kawan lihat di samping yang muter-muter ini adalah bawang gorengnya Wiji, bawang goreng murni, asli, tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa macam-macam gitu ya. Ya, minyaknya pun sangat sedikit karena kita tiriskan, kita keringkan, renyah yang jelas. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah memesan, terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Itu aja, terima kasih. Kita lanjut lagi ceritanya Mas Ferry. Nah, udah ngerayu Mas Herman, entah beberapa harinya gitu. Mas Herman juga ternyata nyari-nyari informasi mengenai itu tadi, dan di nggak terlalu deket sih sama Mas Ferry itu ada sebuah bioskop di sana dan memang nayangin film Casper. Ya sudah, kata si Mas Ferry, kata Mas Herman kan, ya udah Fer, kita nanti malam nonton, ada tayang nanti jam 7. Nanti kamu, berarti kita dari sini malam ya, selepas maghrib langsung pergi, kata si Mas Herman. Iya Mas. Nah Mas Herman waktu itu bawa motor gitu kan, ada motor hasil dari kerjanya sendiri itu. Akhirnya apa, malam-malam hari itu sekitar jam berapa lah, baru mungkin sekitar jam 6 atau apa, ini langsung keluar dari rumah. Dan memang gak terlalu lama, paling sekitar 10 menit gitu ya, ini mereka udah sampai di bioskop tersebut. Mas Ferry kan seneng banget, ini tahun itu ya, tahun-tahun 90-an gitu ya. Mas Ferry sendiri itu adalah, hari itu merupakan pengalaman pertama Mas Ferry nonton bioskop. Sebelumnya itu ndak pernah. Kalau Mas Herman dulu sempat nonton film Saur Sepuh, film apa lagi ya, pokoknya Brahma Kumbara, Lasmini, Mantili dan sebagainya gitu ya. Terus ada Mak Lampir ya gitu ya, Farida itu. Nah, kawan-kawan mungkin yang mengalami tahun-tahun itu menakjubkan gitu ya. Termasuk filmnya Bang Haji Roma itu dulu juga rame, seru. Narator ngalamin soalnya gitu ya. Dulu pernah, ini sedikit cerita, enggak apa-apa ya. Ini aib sebenarnya, tapi enggak apa-apa lah.
Jadi dulu sewaktu kecil, entah umur berapa, itu diajak nonton sama orang tua. Belum punya adik, anak pertama gitu ya. Itu nonton itu malam-malam, kalau nggak salah itu malam. Nonton filmnya itu tadi, Bang Haji Rhoma Irama yang judulnya kalau nggak salah gitar tua atau apa ya. Pokoknya yang ada gitar-gitarnya lah. Atau bukan Satria Bergitar. Pokoknya gitar tua. Dulu ada bioskop di sini itu namanya bioskop Adiwerna. Sekarang udah dihancurin, udah diluluh lantakan gitu ya. Nah, nontonlah di situ. Ya narator juga belum tahu ini film-film apaan kayak gitu kan. Nah, ada adegan si Bang Haji itu ngebanting gitarnya, pecah kan. Brak. Narator langsung kaget gitu dan kaget langsung teriak, nangis, histeris gitu ya di situ, ketakutan. Akhirnya apa? Mungkin orang tua malu ya. Ya udah dikeluarin dari bioskop. Itu sampai sekarang masih keinget hal tersebut. Itu aja sekedar cerita, enggak apa-apa ya. Terus udah mungkin kawan-kawan nanti bisa cerita juga pengalaman di bioskop di tahun 90-an itu di kolom komentar. Nah, Mas Ferry udah datang ke sana, akhirnya apa? Masuk kan, beli tiket dan sebagainya. Waktu itu tiket itu harganya paling berapa ratus rupiah gitu ya. Masuk ke sana belum mulai, dan bioskop pada zamannya pada waktu itu juga bioskopnya itu masih bebas. Terus nggak kayak bioskop-bioskop sekarang kan itu enak ya, empuk. Kursinya itu pakai busa, bisa dilipat kayak gitu. Kalau dulu tuh enggak. Kursinya tuh ya kursi kayu semacam itu. Dan di dalam itu smoking area, siapapun boleh merokok dan sebagainya. Cuman Mas Ferry udah terbiasa. Mas Herman juga merokok waktu itu. Ya kayak gitu. Cuman di dalam itu ada beberapa orang. Dan tentu saja kebanyakan itu ya anak-anak gitu ya. Anak-anak tapi orang dewasa juga lumayan cukup. Usia-usia remaja ya, nggak dewasa. Kalau dewasa nganter anaknya bisa jadi. Nah ini usia-usia remaja, anak-anak mungkin SMP kayak gitu, itu juga pada nonton ke sana. Termasuk ada beberapa anak perempuan juga nonton rame-rame kayak gitu. Udah Mas Ferry sama Mas Herman pun nyari tempat duduknya. Tempat duduk itu masih bebas, belum kayak sekarang ada nomor-nomoran kayak gitu. Dulu tuh pokoknya suka-suka gitu. Nyari tempat duduk yang ya Mas Herman kan tahu tempat yang nyaman gitu. Jadi jangan terlalu deket, ya jangan terlalu ke belakang juga. Tengah-tengah agak mundur ke belakang situ, dan posisinya itu di dekat jalan yang tengah itu. Nyari dapat tempat duduk. Posisi Mas Ferry itu, ini kan ada jalan tengah gitu ya. Mas Herman itu di sisi luar, deket jalan tengah di sana, di sampingnya tuh ada orang lagi. Mas Ferry itu di sebelah kiri, yang ke sana itu tembok. Ada jalan juga di samping gitu ya. Cuman yang ke arah tembok situ. Udah Mas Ferry duduk di situ, tenang. Masih lagu-lagu muternya gitu ya, belum apa gitu, belum filmnya itu belum mulai karena ya datangnya lumayan cukup kecepatan, itu baru setengah 7 lewat dan akhirnya jam 7 kurang, film itu kan tayang itu sekitar jam 7. Nah, jam 7 kurang tadi itu udah mulai tuh filmnya jalan jeng. Wah, senang banget gitu kan. Gede banget Mas TV-nya kata si Mas Ferry. Itu gimana ya Mas ya? Kabelnya segede apa pikirnya si itu gitu ya. Cara bawa masuk TV-nya ke sini gimana? Mas Herman itu mau ngejelasin tapi mungkin males kali ya di dalam bioskop. Ya Mas Herman waktu itu cuman iya. Cuman bilang begitu-begitu doang. Akhirnya sudah. Nontonlah si Mas Ferry. Dulu belum ada popcorn, belum ada apa, nonton ya bawa sendiri. Mas Herman itu beli es teh sama gorengan tahu upil yang kecil-kecil gitu ya. Itu dibawa masuk ke sana. Mas Herman pun sambil ngerokok waktu itu. Akhirnya sudah. Mas Ferry pun menikmati film Casper tersebut ya. Kok kata Mas Ferry ya, kok bagusan yang film kartunnya katanya begitu. Kok yang itu aneh kayak asap, kayak air pikirnya situ. Ya wis lah ya, komentar anak-anak gitu ya. Sampai akhirnya apa? Dia itu nyadar, Mas Ferry itu, kalau di sebelah kirinya itu ada sesuatu yang aneh. Ini perasaan dari tadi di sebelah kirinya Mas Ferry. Bioskop itu enggak penuh gitu ya. Di sebelah kirinya yang dekat yang tembok sana, dan ini masih lumayan cukup jauh di situ. Kok kayak ada orang, tapi aneh ya. Mas Ferry pun sempat
ngelirik begini gitu kan, sempat ngelirik, itu apa sih ya, orang atau bukan, kok aneh. Dilirik lagi begitu, beneran kata si Mas Ferry, itu aneh. Namanya Casper, itu kan kepalanya besar ya, sama badan itu gedean kepala. Nah ini yang dilihat sama Mas Ferry itu mirip seperti itu, cuman bedanya kalau Casper kan warnanya putih, kebiru-biruan. Kalau ini tuh enggak, warnanya bentuknya tuh kayak manusia, kayak orang begini, cuman kepalanya gede banget. Itu di pojokan situ. Itu apa gitu kan? Casper juga bukan, kata si Mas Ferry. Ngomong sama Mas Herman, Mas, iya kata si Mas Herman. Mas, itu apa Mas di sana Mas? Di mana kata si Mas Herman? Itu Mas di pojok kata si Mas Ferry kan. Mas Herman ngelongok ke sana, nggak ada apa-apa katanya, kosong. Kenapa? Kamu mau pipis? Kalau mau pipis nanti lewatnya situ, atau mau lewat sini juga boleh. Cuman kalau lewat sini kan ke bawah sana, itu lewat pinggir kalau mau, kata si Mas Herman. Enggak Mas, aku nggak mau pipis Mas. Itu Mas di sana itu ada orang apa? Kayak Casper kata si Mas Ferry. Kayak Casper ya, orang kamu lagi nonton ini kali, kata si Mas Herman ya. Enggak Mas, itu ada orang kepalanya gede banget Mas, sumpah Mas, itu gede banget Mas. Mas Herman pun ke sana ya bilang, ndak ada. Ya udah nonton film aja, nonton film. Iya Mas. Mas Ferry pun sampai pegangan Mas Herman begini ya. Ya udah kamu biar nggak takut, pegang tahunya katanya. Ada dikasih tahu, dicemilin begini. Mas Ferry ngerasa ini orang yang di sebelah kiri itu kok makin deket ya. Dihitung sama Mas Ferry tadi, 1, 2, 3, 4, 6 kursi ke sana. Di sebelumnya itu di kursi ke-7, kali ini tuh di kursi ke-6. Diemin makan ceplok gitu kan, makanan tadi, nonton Casper pun udah jadi nggak inget ceritanya kayak gimana. Udah dimakanin, dilirik lagi begini, 1, 2, 3, loh kok kelima, kok tambah deket Mas Herman, tambah deket Mas. Apanya yang tambah deket? Caspernya. Mas Herman, kamu Casper apa sih? Mana Casper katanya. Itu Mas di samping. Ya Mas Herman nggak ngelihat gitu ya. Mas Herman tuh nggak ada Ferry, nggak ada Casper. Mungkin Mas Herman ngeh kali ya, oh ini anak kecil pengalaman pertama ke bioskop nih. Satu, bisa jadi dia sebenarnya ketakutan, berhalusinasi, minta pulang atau apapun itu. Mas Herman ngeh, dan akhirnya apa? Kamu mau pulang atau gimana? Kata situ, filmnya belum selesai. Kalau mau pulang ya ayo, kata si Mas Herman. Mas Herman juga mungkin gak terlalu menikmati film kayak gitu. Terus, enggak Mas, aku nanggung Mas, masih lama filmnya Mas. Ya sejam lagi, kata si Mas Herman. Masih lama ya Mas ya? Iya masih lama. Udah, kamu kalau mau nonton, pokoknya kalau misal kamu udah gak betah, misal mau pulang, ya gak apa-apa, kata si Mas Herman. Iya Mas, aku mau nonton dulu. Makin kesini. Lah, kok kursi 1, 2, 3 ke kursi 3 dan kepalanya itu emang beneran gede ya, warnanya hitam karena di kegelapan gitu ya. Jadi warnanya tuh ya kayak manusia bentuknya, cuman kepalanya tuh gede banget. Dia tuh cuman duduk begini kayak gitu ya. Terus si Mas Hermannya, si Mas Ferry-nya makin ketakutan kan, ngomong, Mas, kenapa lagi, kata si Mas Herman. Mau pulang gitu, ditawarin, udah dibegituin. Enggak Mas, sebentar lagi, kata si Mas Ferry. Belum sampai soalnya. Apanya yang belum sampai? Itu yang kepala besar di sampingku belum sampai ke sini. Mas Herman pun mulai sering nengok begitu kan ke samping. Tapi tetap Mas Herman itu nggak melihat sosok tadi. Sampai akhirnya, kata Mas Ferry, dia itu benar-benar duduk. Itu cuman beda satu meja doang, satu kursi doang. Ini Mas Ferry, ini kosong. Nah si sosok tadi di kursi kedua berarti ya. Di situlah, saat di situ baru ngelihat kepalanya. Jadi kalau kata Mas Ferry, kepalanya tuh mirip ini, bagian pohon kelapa, tapi di bawah bagian akarnya itu loh, yang tadinya akar kan kasar banget ya bagian bawahnya. Nah itulah yang dilihat oleh Mas Ferry, kepalanya itu bentuknya kayak gitu, kasarnya tuh kayak gitu. Dari pantulan sinar dari bioskop itu ya, itu kelihatan kayak gitu. Dan matanya itu juga gede banget, tolop.
itu nonton ke sana, ke arah depan sana. Dan kali ini udah nggak mirip Casper lagi. Ini tuh lebih serem dari Casper, kata Mas Ferry. Dan akhirnya, Mas, pulang mas. Nah di situ si Mas Ferry langsung lari. Dia pulang itu sebenarnya lewat belakang, ini di bioskop itu ya, lewat belakang ke atas itu cuman sekitar 2-3 meter juga udah pintu keluar. Ini Mas Ferry karena dikasih taunya, tadi kan kalau mau ke WC nanti ke depan sana. Dia pun lari sendiri itu ke sana. Mas Herman ditinggalin saking takutnya. Dia tuh lari ya kayak gitu sambil teriak-teriak ke sana, lari terus ya, sempat bikin keributan sejenak gitu ya. Mas Herman pun ngikutin dan Mas Ferry udah asal masuk aja gitu sampai akhirnya apa? Dia itu baru nyadarin. Memang dia itu pengalaman pertama, nggak tahu ya, dikiranya semua bioskop itu awalnya kalau lampu bioskop dimatikan, di luar pun juga mati. Ini tuh enggak. Mas Ferry ngelihat ada tulisan keluar, oh artinya di sana exit gitu. Ini lari menuju ke sana, cuman apa? Nggak ketemu sama ruangan terang. Semuanya itu gelap, bener-bener gelap. Dia pun lari ke lorong-lorong kayak gitu, ke lorong bioskop, ngikutin pokoknya jalan itu entah kemana, sampai Mas Ferry itu tersesat. Dia itu mentok di sebuah toilet. Toiletnya tuh kata Mas Ferry kayak toilet SD, masih pakai tembok-tembok kayak gitu, bilik-bilik ya, satu ruangan semacam itu. Mas Ferry pun masuk ke situ, masuk ke dalam toilet tadi, dan dia itu cuman diem aja di situ. Baru dia nyadar, aku kalau Mas Herman nyariin aku gimana ya? Oh iya, akhirnya keluar lagi lah dia sama si, ini tahunya itu masih dibawa sama si Mas Ferry, nggak jatuh sama sekali. Dia keluar dari ruangan tersebut, jalanlah keluar ke sana nyariin Mas Herman. Aku tadi lewatnya kemana ya? Ini bentuknya tuh lorong-lorong. Tapi lorong-lorongnya kalau di bioskop modern itu kan wangi, ber-AC, bawahnya karpet, samping kanan kirinya tuh banyak pamflet film gitu kan. Ini tuh ndak ada, kayak ya bangunan-bangunan biasa lah kayak gitu, tembok semua. Lebih mirip kayak lorong-lorong rumah sakit, pikirnya Mas Ferry. Aku di mana ini? Aku lari kemana tadi ya? Disusurin jalanan tersebut, enggak ketemu. Akhirnya apa? Mas Ferry pun duduk di situ nangis. Aku mau pulang. Sampai akhirnya si sosok yang kepala gede tersebut itu tiba-tiba nongol. Tongol ngedenger Mas Ferry nangis, dia pun nengok dengan matanya yang besar tadi. Cuman menurut Mas Ferry, setelah dia ketemu langsung gitu ya, dia reaksinya itu langsung ngejerit pastinya. Langsung histeris, langsung ketakutan. Tapi setelah dipikir-pikir, mukanya itu kayaknya nggak jahat. Jadi mohon maaf ya, kayak orang bodoh gitu loh. Mohon maaf. Tampangnya menurut Mas Ferry, ini yang tadinya dikira serem banget, ini lebih kayak orang bodoh. Kayak orang bodoh kayak gitu pikirnya si Mas Ferry. Dia kayak awalnya kan histeris seperti itu, cuman aku kok nggak diapa-apain ya, diem aja ngelirik begini. Ya si sosok itu duduk di sana, meluk begini kakinya dan ngelihat ke arah Mas Ferry, cuman ngeliatin begini doang, matanya juga lirak-lirik ke sana kemari. Makanya Mas Ferry berpikir demikian gitu ya. Dan setelah itu dia itu mulai nggak takut. Tapi ya mau kemana? Aku nggak tahu jalan keluarnya, jalan pulangnya kemana. Dia itu tetap diam di sana sampai akhirnya Mas Herman itu muncul, Fer gitu kan, dipanggil, Mas Herman. Dan Mas Ferry itu tiba-tiba apa? Berada di sebuah WC. WC-nya itu ya mirip dengan WC yang pertama kali Mas Ferry lari terus masuk tadi ya. Kamu kenapa larinya ke sini, kata si Mas Herman. Kamu lagian kenapa sih? Mas, akhirnya di situ nangis lagi gitu kan. Setelah nangis udah tenang. Ini yang jaga bioskop situ juga, Mas kenapa Mas? Nah, nggak tahu Pak, pengalaman pertama nonton bioskop. Nontonnya film-film hantu begini, meskipun nggak menyeramkan ya Pak. Tapi ya mungkin anak kecil kepikiran kali atau gimana. Oh ya bisa kalau kayak gitu. Dan enggak apa-apa, itu kan cuman film gitu kan. Itu kan cuman ya boneka, kata si itunya begitu. Boneka apaan? Kayak Casper bukan boneka, pikirnya si Mas Ferry. Akhirnya Mas Ferry pun minta pulang.
Ya sudah, mereka pun pulang. Sesampainya di rumah, singkat cerita, Mas Ferry pun ceritain semuanya. Pak, Bu, aku itu tadi ngalamin, aku itu ngelihat begini-begini. Kepalanya gede banget kata situ. Dan terus, iya Man, gimana kejadiannya? Jadi, oh ya, ini versinya Mas Herman. Ceritanya Mas Ferry tadi udah diceritakan ya. Ini versinya Mas Herman. Mas Herman kayak gitu ngelihat si Ferry lari, ya langsung dikejar sama dia. Cuman begitu di pintu exit, di pintu keluar itu kan cuman ada satu jalur ya. Mas Herman kehilangan, loh ini anak kemana gitu, dicariin. Akhirnya minta penjaga bioskop itu buat ikut nyariin juga ke sana kemari, di WC kali, di WC. Pertama dicari ke parkiran juga sana. Ya ndak ada Ferry itu. Dicariin sampai akhirnya si itu kepikiran, Mas Herman, dah Pak saya tak cek ke WC dulu Pak. Ketemulah di sana di WC tersebut. Ya akhirnya sudah, akhirnya mereka pun pulang. Dari situ Mas Ferry kayak punya trauma untuk kayak gitu ya, nonton bioskop atau apa. Ini selama bertahun-tahun. Jadi zamannya Jurassic Park atau apa gitu ya. Itu kan ramai banget juga, yang nonton juga banyak. Mas Ferry itu nggak mau, padahal pengen banget, aku tuh pengen banget nonton film kayak gitu. Cuman karena aku punya trauma seperti itu, Mas Ferry jadi takut. Tapi alhamdulillah belakangan itu udah mulai berani nonton lagi. Dan malam ini ceritanya memang nggak terlalu panjang, tapi semoga bisa menghibur kawan-kawan semua. Sekaligus bisa membawa kita kembali sejenak gitu ya ke tahun 90-an, di mana kawan-kawan juga mungkin punya pengalaman yang mirip-mirip seperti itu, terutama berhubungan dengan yang namanya bioskop. Ada yang lagi PDKT gitu, yang ngajakin nonton yuk, nontonlah. Terus ada yang emang sengaja nontonnya nyarinya film-film yang itu ya, dulu-dulu itu kan filmnya panas-panas ya, film gerah lah gitu. Itu kayak gitu, banyak banget. Film Indonesianya juga seperti itu. Narator soalnya ngalamin seperti itu, meskipun nggak banyak gitu, tapi ya pernah lah kayak gitu, sedikit nakal. Itu aja. Dan waktu itu masih kecil ya, tapi udah nggak apa-apa. Masa lalu. Udah itu aja. Terima kasih banyak Mas Ferry atas ceritanya. Sedikit membawa kita menuju ke tahun-tahun itu, dimana ya lumayan cukup atau sangat menyenangkan di tahun-tahun tersebut, di tahun 90-an, 80, 90 itu sangat menyenangkan. Ya, itu aja. Terima kasih banyak kawan-kawan semua atas support dan dukungannya apapun itu untuk channel Riam Biru ini. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak. Yang belum memesan ditunggu pesanannya. Itu aja. Semoga semua kebaikan-kebaikan dari kawan-kawan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih berharga tentunya. Dan apalagi ya, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misal tadi ada kata-kata yang kurang berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya. Mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.